Oke guys, kalau kemarin gua udah bahas pluralisme Gus Dur dan filsafatnya Rocky Gerung, yang mana kedua-duanya ini adalah membawa kebaikan untuk kita semua guys. Dan kali ini saya akan bahas hal yang tidak kalah menariknya dari hal ini. Bagi teman-teman yang belum nonton untuk pluralisme Gus Dur dan filsafatnya Rocky Gerung, silakan teman-teman tonton video sebelumnya. Seorang nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, mulai dari lahir, jadi pengembala, hingga sukses berdagang. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas. Sungguh pada malam itu sudah terlihat bintangnya Ahmad, dan tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir. Pada saat Aminah melahirkan, maka dikatakan melahirnya itu tanpa ada kesulitan sedikit pun. Jadi sangat mudah, bahkan sebagian menyebutkan bahwa Aminah tidak dibantu oleh orang, tiba-tiba Nabi SAW keluar begitu saja. Dan pada saat lahir, Nabi SAW dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit, seakan-akan seperti orang yang sedang berdoa. Selanjutnya, Nabi SAW lahir dalam kondisi sudah terhitan atau sudah disunat. Nabi SAW lahir tanpa dibebani lagi sisa tali pusar. Sudah tidak ada, Masya Allah. Karena melihat hal ini, Abdul Muthalib, kakeknya, datang dan melihat, bangga sekali, sangat senang pada saat itu. Dia berkata, sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Muthalib pun membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah pada saat baru lahir, dan ia yang memberi nama Muhammad. Selanjutnya ayahnya meninggal, Abdullah, ibunya meninggal, Aminah, kakeknya meninggal. Abdul Muthalib, ia tinggal sebatang kara. Itulah sebabnya mengapa ia tinggal dengan pamannya Abu Thalib. Pada saat itu ayahnya meninggal, tidak banyak meninggalkan harta warisan. Lantas bagaimana beliau melanjutkan kehidupan? Beliau numpang di rumah pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib adalah paman yang paling miskin dan anaknya banyak. Salah satu nama anaknya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Pada saat tinggal dengan pamannya, Nabi SAW punya akhlak yang baik sekali, mulia sekali. Sampai pamannya sendiri Abu Thalib malu dengan Nabi SAW. Pada saat umur 8 tahun, anaknya Abu Thalib banyak. Kalau istrinya Abu Thalib lagi siapin makan, anak-anaknya ini pada berebut. Dan Nabi SAW duduk di pojokan rumah, enggak ikut berebut makanan. Nunggu nanti, kalau selesai makan ada sisanya, beliau makan. Nabi SAW punya akhlak mulia mulai dari ia masih kecil. Sampai-sampai pamannya Abu Thalib bilang ke istrinya, khusus untuk Muhammad pisahkan makanan khusus untuknya, karena dia tidak ikut berebut makanan dengan anak-anak. Selain daripada itu, Nabi menghidupi dirinya dengan cara bekerja mengembala kambing. Sebelum Nabi Muhammad mengembala kambing, ternyata banyak nabi-nabi sebelumnya yang kerjaannya juga mengembala kambing. Yakni Nabi Isa mengembala kambing, Nabi Musa mengembala kambing, Nabi Ibrahim mengembala kambing, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad juga pengembala kambing. Dan hampir semua nabi mengembala kambing. Kenapa? Karena seorang pengembala itu melatih kesabaran. Kambing yang dibawa dari kandang pagi 20 ekor, pulang pun harus kembali 20 ekor. Kalau tinggal 19 ekor, ya gagal. Kambing yang dibawa 20 dan ke-20-nya itu mesti makan semua. Kambing kan beda-beda, ada kambing yang larinya kencang, ada pula kambing yang larinya lambat, dan semua mesti dijaga terpelihara. Itulah mengapa kebanyakan dari nabi-nabi kerjaannya jadi pengembala kambing. Karena dari situ dilatih kesabaran dan lain sebagainya. Baru setelah beliau lewat masa usia remaja, setelah beliau memasuki usia 21 tahun, barulah ia memasuki dunia perbisnisan. Beliau sudah mulai membawa barang dagangan. Dan ada cerita pada saat Nabi sudah memasuki dunia bisnis, dan beliau sudah mulai berdagang, ada seorang wanita yang membeli dagangannya. Pada saat Nabi SAW bertransaksi dengan orang ini, mengatakan, ini saya bayar cash, wahai Syekh Muhammad, dan saya menitipkan barang ini, dan setelah tawaf akan saya ambil. Kemudian orang ini umroh, dan ternyata orang ini setelah umroh, ia langsung pulang.
Setelah selesai umroh, ia langsung pulang kampung. Dia lupa kalau dia sudah bertransaksi dengan seorang masyarakat Mekah bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini pulanglah ke kampungnya, dan 3 hari kemudian barulah dia ingat bahwa ia sudah bertransaksi. Kalau tidak salah, kampungnya orang ini 3 hari dari Mekah. Jadi 3 hari di perjalanan pulang ke kampungnya. Kemudian 3 harinya lagi barulah dia ingat. Jadi totalnya 6 hari ditambah lagi 3 hari balik lagi ke Mekah. Jadi total keseluruhannya 9 hari baru dia pulang lagi ke Mekah. Baru ia tiba di Mekah dan ia langsung buru-buru ke pasar Ukas. Dan dia kaget melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang sama, yakni menjaga barangnya. Dan enggak bergerak sedikit pun, tetap di situ terus. Waktu itu belum ada jadi nabi ya, belum ada syariat, belum ada gelar apa-apa kepadanya, masih jadi seorang yang bernama Muhammad. Lalu orang tersebut bertanya, "Hai Muhammad, apakah kau menunggu dari pertama saya menitipkan barang ini?" Dia bilang, "Iya, karena Anda mengatakan suruh tunggu." Dan gara-gara hal ini keluarlah julukan Muhammad Al-Amin, artinya orang yang paling bisa dipercaya. Dan ternyata subhanallah, dari kejadian ini membuat satu Mekah tersebar, bahkan banyak di wilayah-wilayah terkenal. Ada orang di Mekah yang bisa dipercaya, namanya Muhammad. Akhirnya orang-orang Mekah pada datang mengamanatkan titipan-titipannya. Dan semenjak itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pedagang yang sangat-sangat sukses. Dan salah satu strategi dagang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah setiap orang titipin macem-macem. Dari sekian banyak orang menitip, termasuk yang menitip sama beliau adalah Khadijah, seorang janda kaya yang memang memiliki harta. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya strategi dagang. Strategi dagangnya beliau adalah beliau mengambil uang-uang titipan orang di Mekah, lalu ditransaksikan beli produk Mekah. Apa saja produk Mekah. Semua pedagang pada saat itu tidak terkecuali, semua mereka bawa emas, mereka bawa perak ke negeri Sam. Mereka beli barang dari negeri Sam, dibawa ke Mekah, baru transaksi. Jadi cuma 1 kali transaksi saja. Beda dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Uang itu semua dijadikan barang. Dari Mekah semua dibeli barang-barang Mekah, dibawa ke negeri Sam. Dan barang-barang ini dijual di negeri Sam. Dan laku, kemudian dibelikan lagi barang-barang dari negeri Sam. Dan kemudian dibawa ke Mekah dan dijual lagi di Mekah. Jadi untungnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini double dari perdagangan di Mekah dan perdagangan di negeri Sam. Dan karena hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pada saat itu salah satu orang terkayanya Mekah. Dan ini menjadi salah satu statement membantah pendapatnya orientalis yang mengatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi janda kaya karena miskin. Karena Nabi dari umur 21 tahun hingga 25 tahun menikah dengan Khadijah, itu beliau sudah menjadi pengusaha sukses. Makanya pada saat ia menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor unta. Dan 1 ekor unta harganya ratusan juta. Anggap saja kita hitung bulatnya, 1 ekor unta 100 juta kali 20 ekor. Jadi totalnya harga unta 20 itu adalah 2 miliar. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Next kita akan bahas apa, langsung aja kalian komen di kolom komentar. See you next video dan salam damai, salam akal sehat.